Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnawati Arhab dari kelas 10 PPS 2. Sini saya akan membacakan tugas sekondik. 1. Jelaskan apa itu animasi 3D dan animasi 2D dan apa perbedaannya. 1. Animasi 2D atau 2 dimensi adalah sebuah karya gambar yang memakai lingkaran 2 dimensi dan digerakkan secara cepat dan berurutan. Setiap gambar pada animasi 2 dimensi memiliki urutan masing-masing dan akan membentuk sebuah frame latar 2 dimensi. Animasi 3D atau 3 dimensi adalah sebuah objek animasi yang berada di dalam ruang 3D. Pada animasi 3D biasanya dapat berpindah dan berputar menyerupai objek aslinya. Animasi 2D dapat juga disebut dengan film kartun. Asal mula kartun sebenarnya berasal dari kata karton yang memiliki arti gambar yang lucu. Contohnya yaitu Tom and Jerry, Doraemon, Looney Tunes, dan sebagainya. Animasi 3D merupakan pengembangan dari animasi 2D. Dengan menggunakan animasi 3D, animasi yang kita lihat akan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud asli manusia atau karakter yang lainnya. Contohnya itu Toy Story, Monster Lunch, sama Finding Nemo dan lain sebagainya. 2. Salah satu tujuan dari presentasi video adalah yaitu membantu mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui video sebagai media audio atau visual. Gagasan berbentuk produk, benda jadi, atau konsep dalam bentuk pelayanan, servis, atau cara kerja akan menjadi lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk presentasi video. 3. Sebutkan ciri-ciri presentasi video. Ciri-ciri presentasi video yaitu 1. Bisa menunjukkan solusi. 2. Mudah dibuat, bersifat spontan, serta menjelaskan tindakan yang ingin dilakukan berupa ide atau kesimpulan dari presentasi video. 3. Mudah dilakukan pengambilan gambar. 4. Bisa berperan sebagai sutradara sekaligus editor dan presentasi video. 4. Jelaskan apa saja yang termasuk dalam tahap praproduksi, yaitu 1. Melakukan riset awal untuk memberikan batasan lingkungan hidup. 2. Siapkan peralatan, memeriksa kelengkapan alat sehingga proses produksi nanti lancar. 3. Melakukan riset lapangan untuk mencari lokasi tempat sesuai dengan riset awal, yaitu mencocokkan riset awal dengan keadaan di lapangan. 4. Membuat narasi kasar. Dengan sedikit narasi nantinya bisa memperkirakan gambar apa saja yang sebaiknya diambil, yaitu direkam dengan kamera. 5. Jelaskan apa itu breakdown naskah dan storyboard dan bagaimanakah cara membuatnya. Berikan satu contoh, yaitu breakdown naskah ialah uraian naskah skenario menjadi bagian-bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk mengambil gambar. Storyboard juga dapat diartikan sebagai naskah yang disajikan dalam bentuk sketsa gambar yang berurutan, berguna untuk memudahkan perbuatan alur cerita maupun pengambilan gambar. Caranya: 1. Memilih media yang paling cocok digunakan untuk dibuat template storyboard. 2. Membuat daftar kronologis cerita. 3. Tentukan jalan cerita secara terperinci. 4. Isi deskripsi pada setiap kolom storyboard. 5. Membuat desain sketsa gambar dengan film. 6. Tambahkan kolom storyboard. 5. Membuat desain sketsa gambar atau adegan film. 6. Tambahkan informasi dan deskripsi. 7. Berikan sentuhan akhir dan selesaikan storyboard Anda. 6. Apa saja peralatan standar dalam produksi video? 1. Kamera untuk merekam gambar dan suara, contohnya kamera profesional handycam. 2. Tripod agar kamera tidak bergoyang. 3. Lampu kamera untuk menambah cahaya dalam kondisi kurang cahaya. 4. Mikrofon untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar.
7. Sebutkan cara mengatur white balance. 1. Pilih preset manual dan menu white balance. Pilih use photo. Akan muncul foto terbaru yang sudah Anda ambil di atas. Tekan OK untuk menggunakan foto tersebut. 8. Sebutkan beberapa teknik pengambilan gambar dengan kamera. 1. Frog eye, 2. Low angle, 3. Eye level, 4. High angle, 4. Bright eye, 6. Slide depth, 7. Over Spoiler. 9A. Digital adalah perangkat yang berfungsi sebagai alat gambar yang hasilnya dapat langsung ditampilkan di monitor. B. LCD Light Channel Display. C. Viewfinder adalah lubang mengintai objek yang akan direkam. D. Mikrofon atau mic adalah alat untuk input suara atau audio. E. Angle adalah sudut penempatan kamera pada saat pengambilan gambar. F. Framing adalah penentuan luas bidang pandangan untuk suatu objek dengan latar belakang. G. Pan adalah gerakan kamera secara horizontal atau ke samping. H. Tilt adalah gerakan kamera secara vertikal ke atas. Dolly adalah gerakan tripod mendekati atau menjauhi objek. J. Preset adalah alat yang digunakan untuk menempatkan kamera sehingga kamera bisa bergerak. I. Dolly adalah gerakan tripod mendekati atau menjauhi objek. J. Pedestal adalah alat yang digunakan untuk menempatkan kamera sehingga kamera bisa bergerak naik dan turun. 10 kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada tahap pasca produksi video, yaitu tahap pasca produksi melakukan evaluasi dari film yang telah selesai dibuat. Hasil evaluasi ini sebagai tolak ukur sejauh mana film tersebut bisa sesuai dengan tema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.